Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Stay at home. Saya Mr. Barta. Jumpa lagi dengan sahabat. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang membuat soal online pilihan ganda menggunakan Google Form, platform dari Google. Oke, syaratnya jelas harus punya akun Gmail. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke, ini saya sudah masuk, buka Google dan sudah sign in. Tinggal pilih icon apps Google Apps ya, 9 icon 9 titik di atas ini. Kemudian pilih Drive. Kemudian klik menu baru, pilih lainnya, Google Form. Nah, kita gunakan langsung saja pilih formulir kosong atau dari template. Nah, kalau formulir itu pasti kita setting dulu sebagai quiz. Kita pilih saja dari template. Jadi kita gunakan template yang ada. Kita cari template pendidikan. Nah, ini blank quiz atau quiz kosong. Klik. Oke, kita sudah masuk. Ini adalah bagian judul atau header dari kuis yang akan kita buat. Nanti di sini adalah form isian atau pertanyaan. Oke, sebelumnya ini kita pahami dulu menu-menu yang ada ini. Ini untuk menambahkan soal. Yang ini mengimpor soal yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya, bisa mengimpor secara keseluruhan atau hanya sebagian saja kalau misalnya materi yang sama. Yang ini adalah menambahkan tema, menambahkan header, ya. Ini menginput gambar, yang ini kita import video. Yang ini adalah menambah bagian. Nah, biasanya ini digunakan ya untuk memisahkan halaman isian identitas serta atau siswa, ya, identitas siswa dipisahkan dengan bagian untuk pengerjaan soal. Karena kalau tidak, karena anak-anak yang iseng itu dia lihat dulu soalnya baru dia kerjakan, baru dia masuk mengerjakan. Sehingga antara form data isian identitas siswa dengan soal itu dipisah. Kemudian nanti kita akan juga membuat token. Oke. Saya biar mempersingkat saja, kalau misalnya ini saya ketik satu soal saja dulu. Saya buat soal yang sederhana. Sebentar, ini kalau Bapak Ibu mau buat, silakan nanti diketik satu-satu. Tapi saya mau mencoba menggunakan menu ini, impor pertanyaan. Klik impor. Nah, ini kan saya sudah punya bank-bank soal, ya. Jadi tinggal saya pilih kira-kira mana yang selayaknya untuk saya gunakan. Misalnya saya cari kuis yang kira-kira bagiannya gampang, yang oke, misalnya saya ini ambil tentang kuis tentang statistika. Nah, kebetulan sesuai dengan klik saja. Nah, oke, dia akan muncul di sebelah kanan. Jadi apa yang akan kita impor, apakah semuanya atau hanya sebagian? Oke, misalnya kita pilih saja semuanya, nanti bisa kita edit. Yang dari perlu, begitu juga bagian soal. Ya. Ini tapi soal jawaban singkat rupanya.
kita ganti ya. Saya ganti, saya cari soal pilihan ganda. Oke, saya ambil misalnya soal PTS ini. Oke, misalnya ini saya ambil semua. Kemudian ini sudah tercentang. Nah, di bagian soal yang esai saya tidak ambil, saya pilih aja soal pilihan gandanya. Oke. Kemudian klik import pertanyaan. Perhatikan, oke, otomatis dia akan masuk sudah di sini. Nah, yang awal tadi kita hendak pakai, maka ini kita buang saja. Klik delete, hapus. Begitu juga yang ini kita hendak dipakai, dibuang saja. Hapus bagian ini. Oke, klik 3 ikon titik ini, kemudian hapus bagian. Oke, ini perhatikan terdiri 3 bagian ya. Bagian 1, bagian 2. Nah, di sini bisa kita isi misalnya penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, penilaian atau ulangan harian ya, bebas saja. Ulangan harian 2. Oke. Ini diganti juga. Harusnya otomatis ini. Oke, ini kita copy saja, klik kanan, copy, ganti di sini biar di form nanti akan muncul, gampang kita mencarinya. Oke, ulangan harian 2. Nama lengkap, kelas, wajib diisi. Nah, kita akan menambahkan token sebelum masuk ke bagian soal. Ya. Ini soalnya pilihan bobotnya adalah saya cek dulu, satu soal poinnya 3, berarti 10 soal. Nanti kita ganti satu soal kasih poin 1. Kita akan menambahkan token pada bagian ini. Kita ketik saja dulu di sini, pindahkan di sini, lalu kita tambah pertanyaan. Oke, dia diisi di bagian. Lalu beri judul token. Ini wajib diisi, setting. Kemudian ini pilih validasi, centang validasinya. Tolong centang validasinya, pastikan sudah tercentang ya. Oke, ini sudah tercentang. Kemudian di sini tokennya itu ada banyak pilihan. Lebih dari, artinya lebih dari itu berarti rentangnya sangat panjang. Misalnya kita isi 20, berarti anak mengisi poin 21, ngisi angka 21 pun bisa masuk memenuhi kriteria token yang diminta. Kita buat pilih yang sama dengan ya. Kemudian di sini boleh pilih teks angka saja. Misalnya kita pilih angka saja. Saya ambil angka bilangan prima pertama di bawah 10, 2, 3, 5, 7. Oke, ini saya ambil bilangan prima. Kemudian di sini kita isi, misalnya kalau Anda menginput salah, maka tidak bisa masuk token atau password Anda salah. Silakan hubungi gurumu. Oke, seperti itu. Nah, untuk
penilaian penskoran itu tadi di sini kan poinnya 30 ya. Karena kemarin saya gabung dengan pilihan ganda dengan soal isian. Ini bisa kita setting misalnya poinnya kita ganti dengan semua diberi poin 1. Ya. Rubah poin 1 seterusnya ya. Ini saya tidak perlu rubah. Silakan Bapak Ibu mencoba kreasi sendiri. Oke, sebelum kita share, kita lihat dulu previewnya. Oke, seperti kita ulang dulu. Tulisan tokennya kelebihan. Nah, ini token. Nah, kita coba isi. Oke, berubah. Misalnya kita coba isi. Lalu pilih kelasnya. Nah, tokennya coba kita lihat, kita isi sembarang. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik berikutnya. Nah, akan muncul peringatan seperti ini. Token atau password Anda salah. Silakan hubungi gurumu. Ya. Kita ulang, kita perbaiki. Ya. Ini kan tokennya salah. Coba kita tokennya sama betul 2, 3, 5, 7. Kita klik berikutnya. Oke, jadi tokennya benar baru bisa anak-anak mengerjakan soal yang kita buat. Ini poinnya maksimal 30. Karena tadi saya settingnya belum saya rubah. Oke, kita kembali ke soal tadi. Ini saya tutup dulu. Ya. Token sudah. Terus bagaimana agar soal ini dilengkapi, kita atur waktunya. Jadi kalau belum pada waktunya dan sudah selesai dari jadwal yang dijadwalkan, maka anak-anak tidak bisa mengerjakan. Langkahnya kita harus menambahkan dulu ini pengaya add-on. Gimana caranya? Klik ikon 3 titik pada pojok kanan atas. Klik saja. Lalu klik ini. Add-on, pengaya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan install yang ini, form limiter. Ya, ini saya sudah tercentang keterangannya terinstall, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, ya. Kemudian nanti di sini tinggal klik install ya, ikuti saja prosesnya. Karena saya sudah install, nah perlu lagi saya install kan nih, ada keterangan uninstall, artinya add-on yang ini, pengaya ini saya sudah install. Oke, silakan Bapak Ibu install ya. Nah, tadi menu 3 titik, klik add-on, kemudian pilih form limiter. Oke, karena kita praktekkan akan muncul ikon seperti ini. Ya, jadi ketika sudah menginstal pengaya tadi add-on form limiter, maka akan muncul ikon ini. Nah, silakan Bapak Ibu klik ya, form limiter. Nah, ini ada form builder time Vimy, nanti akan kita bahas berikutnya. Form limiter. Nah, tunggu proses ya. Oke, klik bantuan. Oh, sebentar. Ini harusnya langsung bisa digunakan. Kita ulang. Oke, ini ya. Form limiter. Pilih ini, form limiter. Oke, ya. Jadi ketika sudah install sudah nambah install tadi form limiter, maka akan muncul ikon seperti ini pengaya. Klik saja, pilih form limiter prod. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Klik set limit. Sabar, kita tunggu prosesnya. Oke,
Kemudian muncul seperti ini, klik select. Ada dua alternatif. Yang pertama, mengatur tanggal dan waktunya. Yang kedua adalah membatasi jumlah respon. Misalnya, kita mengajar satu kelas itu 30 siswa. Maka kita batasi hanya 30 siswa saja. Jadi kalau ada yang masuk lagi mengerjakan, siswa yang ke-31, mungkin dia gunakan akun lain, itu tidak bisa lagi masuk mengerjakan soal. Oke, kita pilih yang ini saja dulu, date and time. Oke, ini suruh memilih waktu dan tanggal dan waktunya. Misalnya saya pilih dulu untuk menguji cobakan apakah berfungsi atau tidak. Saya pilih tanggal hari ini, tanggal 17. Oke. Kemudian waktunya, sekarang di komputer saya ada pula pukul 10.37. Saya akan setting 10.40. Pagi ya, 10.40 ya. Oke, lalu klik setting, kemudian klik save and enable. Oke, kita lihat previewnya. Ini kita minimize dulu, atau langsung ini kita tutup. Sudah selesai. Kita lihat previewnya, klik pratinjau. Nah, ini masih bisa dibuka. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Ya, kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Oke, kita lihat. Harusnya dia akan, seperti ini ya. Lanjutkan pengumpulan tangannya. Ini otomatis ya. Ketika melebihi waktu yang kita atur, maka siswa tidak bisa lagi mengerjakan, otomatis tertutup. Tadi saya setting 10.40. Nah, sekarang sudah 10.41, lebih dari pokoknya lebih dari pukul 10 yang kita tentukan, maka otomatis siswa tidak bisa mengerjakan. Oke, seperti itu. Saya kembalikan lagi ini ke ini. Misalnya kalau kita untuk mengembalikannya gimana? Sama seperti lagi, diulang lagi, klik form limit approach, set limit ya, kita atur dia didisabelkan. Nah, kalau dikembalikan ya, nah ini otomatis ya, ini bisa kita ganti ya, kita ganti kalimatnya, disesuaikan saja. Nah, ini kalau mau dikembalikan dia klik disable. Oke, kita lihat tadi ini tidak bisa, kita refresh, dia akan otomatis bisa dibuka. Oh, belum saya simpan kan tadi. Oh, sebentar, ini sudah, saya refresh dulu. Kita lihat pratinjaunya. Sebentar, harusnya kalau ketika sudah buat disable otomatis dia bisa dibuka. Ini kok masih tidak bisa. Oke, jadi kalau untuk membuka kembali, klik kembali form limiternya. Tadi settingan limitnya adalah kita buat disable ya, kita buat disable. Ini sudah. Oke, seperti itu cara membuat men-setting. Nah, bagaimana kalau membatasi dengan number of response? Nah, ini pilih ini, kemudian ini diisi berapa? Misalnya diisi 32. Berarti maksimal kita menerima 30 atau misalnya diisi 30. Jadi lebih dari 30 respon otomatis akan tidak bisa, siswa tidak bisa mengerjakan lagi. Ya, ini klik save enable. Ini untuk menghindari siswa yang mengerjakan mengerjakan siswanya itu 2 kali tapi menggunakan akun yang berbeda. Oke, ini tidak usah kita praktekkan. Bapak Ibu silakan nanti bisa dikreasikan.
Oke, demikian cara membuat soal menggunakan token dan kita batasi dengan form limiter ya, waktu dan tanggal. Silakan nanti Bapak Ibu dipraktekkan. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, kemudian kalau ini mau dikirim ke Google, Bapak Ibu tinggal caranya klik saja kirim, kemudian klik icon ini diperpendek saja, lalu kemudian pilih salin, lalu kemudian buka Google Classroom, ya seperti itu. Ya, kemudian klik di tugas kelas, kemudian klik buat, nah, bisa pilih di sini di tugas kuis, ya atau juga di sini boleh bebas. Oke, nah berikutnya nanti akan kita bagaimana caranya membuat Google Form langsung dari Google Classroom. Oke, ya, demikian yang bisa saya bagikan. Nantikan video berikutnya masih tentang Google Form dengan melampirkan timer countdown. Jadi ada waktunya di sini nanti waktu mundur. Misalnya settingnya 120 menit, dia akan mundur dari 120 menit dari 2 jam 00 sampai seterusnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.